Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terkait kebijakan tarif cukai rokok untuk tahun 2026. Menurutnya peluang penurunan tarif cukai rokok tetap terbuka, namun untuk kepastian kebijakan ini sangat bergantung pada hasil analisis di lapangan. Ya, pemirsa, pemerintah membuka peluang penurunan tarif cukai rokok di tahun 2026 mendatang. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya masih melakukan kajian menyeluruh terkait dengan tarif cukai rokok saat ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terkait kebijakan tarif cukai rokok untuk tahun 2026. Menurutnya peluang penurunan tarif cukai rokok tetap terbuka, namun untuk kepastian kebijakan ini sangat bergantung pada hasil analisis di lapangan. Purbaya mengaku akan lebih dulu memberantas distribusi rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu. Setelah itu ia akan menghitung berapa penerimaan negara yang dapat diselamatkan dari penindakan distribusi rokok ilegal. Langkah tersebut akan menjadi pijakan untuk menentukan kebijakan terkait cukai rokok di tahun 2026 mendatang. Apakah nantinya akan benar-benar diturunkan atau dinaikkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Industri hasil tembakau sendiri merupakan penyumbang terbesar cukai negara yang mencapai 232,5 triliun rupiah pada 2024 atau sekitar 10,3% dari APBN 2024. Namun industri ini juga tengah mengalami tekanan sehingga berdampak pada penurunan volume produksi sebesar 7,9% per tahun yang dipicu oleh maraknya rokok ilegal. Sementara itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, pemerintah mematok setoran cukai rokok sebesar 334,4 triliun rupiah. Target tersebut naik sekitar 7,7% dari perkiraan penerimaan CHT di tahun ini yang ditargetkan senilai 310,34 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan AIDET. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah kaji opsi penurunan cukai rokok di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Nayohan, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia GAPRI, kemudian juga Bapak Ali Ridho, Ketua Pusat Studi Hukum Konstitusi Pushati Universitas Trisakti. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Henry, apa kabar? Kabar baik Pak Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ali, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi dari penurunan cukai rokok. Mungkin Pak Henry bisa mereview terkait dengan bagaimana sih kebijakan-kebijakan cukai rokok begitu yang sudah ada sampai saat ini menurut pandangan dari GAPRI sendiri nih Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Pras. Selamat pagi Pak Ali. Ya. Pak Pras, Pak Ari. Ya, kalau boleh kami katakan, kita tidak bisa melihat industri hasil tembakau khususnya kretek ini hanya dalam 1-2 tahun. Tapi kita coba ke belakang sampai di tahun 2020, 2019, 2020. Oke. Kalau kita lihat tren kenaikan tarif cukai sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, itu sudah mencapai 67,5% totalnya kenaikan. Di tahun 2025 memang tidak diberikan kenaikan tarif cukai, tetapi HJE dinaikkan. Nah, satu lagi kami lihat potensi industri hasil tembakau khususnya kretek ini memang dalam tahun-tahun terakhir ditekan sedemikian rupa sehingga kelihatannya memang kami lihat tujuannya adalah untuk menciptakan pelemahan terhadap industri ini. Pak Ali, kalau coba kita ingat kembali, sejak tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga mengatur mengenai cukai. Yang sebelumnya pelanggaran pidana cukai itu sanksinya adalah pidana. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dirubah ultimum remedium menjadi denda. Nah,
kami melihat hal-hal ini dan kami menyikapi bahwa memang kelihatannya industri ini memang diperlakukan untuk terjadi pelemahan yang cukup masif. Baik dari sisi pengaturan tarif cukainya, juga peraturan sanksi-sanksi administrasi dan pidananya. Tentu dengan kenaikan tarif cukai yang sangat tinggi, terjadi disparitas harga sangat lebar antara rokok legal dengan rokok ilegal. Tetapi penindakan di pidananya justru menurut kami diringankan. Demikian Pak Pras, Pak Ali. Baik Pak Henry. Nah, kalau dari sisi Pak Ali sendiri bagaimana? Kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan hukum positif juga di industri rokok saat ini begitu Pak Ali? Ya, pertama Mas Pras bahwa pola pengaturan terkait ekosistem pertambakan itu cenderung melihat pada aspek substansinya, ya aspek substansinya tanpa melihat kondisi sosiologis yang faktanya tadi itu terdapat berbagai protes. Nah, sedikit-sedikit substansinya dianggap bermasalah kemudian diubah. Tetapi sebenarnya dalam melihat aturan itu baik pelaksanaannya atau tidak, itu kan tidak semata dilihat pada aspek substansi, tapi harus dilihat juga pada ranah ketika diimplementasikan itu masyarakatnya sudah paham betul aturan ini atau tidak. Kemudian pelaksananya itu sudah memahami bahwa ketentuan ini sebagai instrumen untuk memberikan keadilan kemanfaatan atau tidak. Nah, sayangnya dua aspek terkait dengan substansi dan pelaksananya ini tidak digarap dengan baik oleh pemerintah, sehingga masukan-masukan yang dari berbagai elemen khususnya ekosistem pertembakuan itu cenderung tidak diakomodir di dalamnya. Akibatnya apa? Yaitu ketika diimplementasikan yang harapannya tadi bisa memberikan kemanfaatan dan keadilan itu tidak dapat terwujud. Nah, aspek demikian harusnya tidak diteruskan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Henry bahwa ada pergeseran sanksi terkait dengan cukai, pelanggaran di aspek cukai, ini menurut saya pun hal yang cukup ironis karena ketika awalnya itu hanya aspek pidana kemudian ditambah aspek administrasi, ini kan menjadi hal yang bukan hanya melemahkan tetapi memang sengaja ingin menghilangkan ya ekosistem pertembakuan yang merupakan kearifan nasional bagi Indonesia. Nah, hal demikian tentu tidak sejalan dengan konsepsi kita bernegara yang semangatnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tetapi justru malah sebaliknya. Baik Pak Ali, itu dia menarik kalau kita lihat dengan beberapa kondisi yang ada begitu saat ini. Nah, kalau misalnya melihat sendiri Pak Henry begitu, kan kita tahu besaran kenaikan cukai hasil tembakau dalam 5 tahun terakhir ini juga tahun ini tidak ada kenaikan begitu. Nah, apakah ini berdampak ataupun berimplikasi juga langsung terhadap industri rokoknya sendiri Pak Henry? Ya, Pak Pras. Sejak awal tahun 2020 menjelang akhir 2024 kami banyak diskusi juga dengan pemerintah khususnya di Bea Cukai. Harapan kami sebetulnya tahun 2025 ini tidak ada kenaikan tarif cukai maupun HCE. Oke. Karena menurut kami kalau HCE dinaikkan pun juga akan menyebabkan disparitas harga antara rokok legal dengan ilegal makin besar juga. Karena kami industri wajib menaikkan harga. Nah, tanpa kenaikan tarif cukai tapi HCE kita naikkan tetap akan memperlemah daya beli masyarakat dan tentu akan mengurangi dan industri kami. Baik. Tapi ke depan dengan kondisi yang ada saat ini Anda melihat bagaimana dengan tadi memang ada kajian lagi opsi penurunan dari cukai rokok di tahun 2026. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Henry dan juga Pak Ali ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan besaran kenaikan rata-rata begitu ya dari cukai hasil tembakau. Ini kita akan cermati bersama dari tahun 2020, 2021 sampai dengan 2025. Ya, di tahun 2020 ada 23% untuk cukai hasil tembakau, kemudian turun 12,5% 2021, 2022 menjadi 12%, 2023 10%, kemudian di tahun 2024 masih sama 10% dan tahun 2025 ini 0% untuk kenaikan cukai hasil tembakau. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi realisasi penerimaan cukai.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2020 ada 170,2 triliun rupiah. Di tahun 2021 naik lagi menjadi 188,8 triliun. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 218 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 ada penurunan menjadi 213,5 triliun. Di tahun 2024 naik lagi menjadi 216,9 triliun rupiah. Itu dia untuk realisasi penerimaan cukai kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita bersama dengan Bapak Henry dan juga Bapak Ali. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, apa yang bisa kita cermati begitu Pak Henry sebagai seorang pelaku industri dari industri rokok sendiri melihat dengan beberapa data yang sudah disampaikan. Cukainya memang kita lihat besarannya cenderung turun sampai dengan 2 tahun ini yang seperti sudah Anda sampaikan juga 0%. Kemudian untuk penerimaan cukai hasil tembakau trennya naik terus begitu kalau kita lihat dari tahun 2022, maksud kami 2020 sampai dengan 2024 ini Pak Henry, silakan. Ya, Pak Pras, kalau kita lihat di tahun 2020 pada saat kenaikan tarif cukai 23% dan tambah lagi HJE dinaikkan 35%, itu penerimaan negara masih growth dari tahun 2019 sebelumnya. Itu kami akui memang terjadi kenaikan. Situasi itu pada saat menjelang baru mulainya pandemi COVID. Ya. Kemudian kita lihat gaya hidup mulai berubah, Pak. Itu orang mulai lebih banyak bekerja di rumah. Yeah. Dompet masih tebal, Pak. Income masih belum dipotong, Pak ya. Mereka bekerja di rumah, dia anaknya juga di rumah, rada stres, merokoknya nambah, Pak. Kantong masih cukup tebal. Kemudian di tahun 2021 masih tetap, Pak, masih seperti itu. Ada kenaikan. Di 2022 juga masih cukup bertahan. Nah, kita lihat pada saat mulai banyaknya perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi dan PHK, itu di tahun 2023 dan 2024 mulai mengurangi. Di mana ekonomi juga mulai, pertumbuhan ekonomi kurang baik dan daya beli semakin rendah. Nah, di situ diimbangi juga adalah mulai semakin maraknya rokok-rokok ilegal dengan disparitas harga yang sangat jauh. Oke. Jadi kalau di rokok ilegal harga antara 28.000 30.000 untuk 12 batang, yang ilegal antara harga 10.000 sampai 13.000 di isi 20 batang. Di situ Pak Pras. Baik, tapi dengan kondisi yang ada saat ini sebenarnya cukai rokok ini memang akhirnya berdampak seperti apa sih kalau kita bicara mengenai produktivitas di industri rokok sendiri begitu. Sementara Anda sampaikan rokok ilegal ini menjadi tantangan tersendiri Pak Henry. Ya, karena begini Pak Pras, kami di industri legal pungutan negara kurang lebih antara 70 sampai 78%. Oke. Itu pungutan negara. Nah, untuk yang ilegal pasti kan nggak kena pungutan negara. Nah, di sana terus kami akhirnya menjadi kalah bersaing. Nah, itu yang kami harapkan dari pemerintah juga mau kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar ini, Pak. Baik. Nah, Pak Ali menyikapi dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian potensi ataupun peluang tadi adanya penurunan cukai rokok di tahun depan begitu, dengan kondisi yang sudah dialami selain ada produktivitas yang terganggu, kemudian demand juga yang juga sepertinya masih stagnan saja begitu, dan adanya tantangan rokok ilegal, apa yang perlu kita cermati dengan langkah-langkah ke depan begitu, Pak Ali? Ya, pertama memang kebijakan yang harus disusun adalah kebijakan yang berimbang. Dalam artian ketika negara mendapatkan keuntungan dari berbagai hal ekosistem pertembakoan, entah itu pendapatan negaranya bertambah, kemudian lapangan kerjanya juga terbuka sangat lebar, maka sebagai pengambil kebijakan, level negara itu juga memberikan manfaat yang sama kepada ekosistem yang telah memberikan keuntungan tersebut. Jangan kemudian dibalik, diambil keuntungannya tetapi manfaatnya tidak dikembalikan. Nah, rasionalisasi ini penting untuk dikedepankan dalam proses penyusunan kebijakan ke depan. Nah, yang kedua, ketika melihat peningkatan di aspek rokok ilegal ini kan perlu dilakukan langkah-langkah yang cukup radikal ya. Misalnya begini, kita perlu menerapkan semacam whistleblowing system dalam pengungkapan kasus-kasus rokok ilegal. Bagi siapa yang memang bisa melaporkan adanya pelanggaran terhadap cukai rokok ini, itu diberikan semacam reward. Nah, hal ini barangkali bisa mencegah, ya, kalaupun tidak bisa menurunkan, bisa mencegah
ya peredaran rokok ilegal itu terus berkembang. Nah, Oke. beberapa demikian saya kira Mas Pras. Baik. Nah, poin-poin yang perlu diperhatikan selain mungkin tadi masalah rokok ilegal yang menjadi tantangan dari industri rokok yang legal yang juga memberikan sumbangsi terhadap negara, kontribusi dari sisi cukai begitu Pak Ali. Anda melihat poin mana saja yang juga perlu diperhatikan sehingga tadi kalau bicara mengenai titik keseimbangan begitu antara dari sisi pendapatan kemudian imbal balik yang diberikan begitu untuk industrinya sendiri begitu. Karena kan di situ juga penciptaan lapangan kerja yang cukup lumayan kalau kita bicara mengenai industri padat karya ataupun industri rokok ini, Pak Ali. Ya, tentu dari aspek hukum yang perlu saya sampaikan adalah poin partisipasi itu terus dilakukan dalam setiap pengambilan kebijakan. Oke. Nah, pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengedepankan meaningful participation, momen kali ini adalah momen unjuk gigi bagi pemerintah bahwa dia mengadopsi putusan MK dengan melibatkan berbagai aspek dalam penyusunan kebijakannya tersebut. Nah, jangan sampai semangat meaningful participation itu justru melibatkan pihak yang tidak terkait sama sekali. Nah, kebiasaan negara kita itu dalam membentuk aturan itu dalam rangka peningkatan partisipasi banyak yang dilibatkan, tetapi yang dilibatkan itu bukan stakeholder yang terkait. Padahal yang dibutuhkan adalah stakeholder yang terdampak. Nah, bagian itu penting untuk dilakukan. Nah, dengan demikian harapannya ada titik temu antara kepentingan dari ekosistem pertembakuan dengan negara itu bisa terus saling berkontinu memberikan manfaat. Oke. Meaningful participation bukan hanya sebatas masukan itu diberikan, tetapi kemudian tidak diakomodir. Kalaupun tidak diakomodir, penting juga untuk memberikan penjelasan kepada si pemberi masukan, alasannya apa kok sampai masukannya itu tidak disampaikan. Nah, Baik. level-level ini perlu dilakukan dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga daya manfaat dan keadilannya itu bisa terwujud. Yes, itu dia. Berarti koordinasi, sinergi, komunikasi lah begitu ya kalau kita bicara mengenai antara pemerintah, pelaku usaha di industri rokok sendiri sehingga ataupun industri tembakau ini begitu sehingga memberikan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat manfaat lah kalau kita bisa sampaikan begitu. Nah, Pak Henry sendiri melihat bagaimana kalau kita lihat dengan pada saat penyusunan kebijakan, kemudian bagaimana langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan, strategi yang mungkin juga teman-teman lakukan begitu dari asosiasi ataupun perserikatan sendiri begitu Pak Henry untuk menyikapi kondisi saat ini. Potensi penurunan ada, tapi kan di satu sisi ini adalah industri padat karya juga begitu yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena kita tahu ini menjadi hal yang sensitif saat ini nih Pak Henry. Baik, Pak Pras. Jadi kesan tahun 2025 ini bagi kami ada suatu angin segar bagi industri kami. Pertama, Dirjen Bea Cukai, ada pergantian Dirjen Bea Cukai sekarang dijabat oleh Pak Jaka. Kemudian Menkyu sekarang dijabat oleh Pak Purboyo. Nah, kami harapkan situasi perubahan ini akan membuat dampak positif juga bagi industri kami. Harapan kami, suara kami masih lebih bisa didengarkan untuk kita bersama-sama mencari solusi untuk yang lebih tepat. Nah, penindakan yang rokok ilegal yang dilakukan oleh Pak Dirjen baru dan jajarannya menurut kami sangat cukup signifikan dan kami sangat apresiasi. Tapi kita perlu ingat bahwa hanya sekedar penindakan tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang menjadi poin utama saat ini adalah masalah daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat untuk beli barang-barang legal. Nah, kemarin kami mendengar informasi dari IDX juga bahwa ada opsi untuk menurunkan tarif cukai. Kami terus terang sambut gembira opsi tersebut. Harapan kami bisa duduk bersama, kita bisa bicara bersama, mencari jalan keluar seperti apa opsi penurunan tarif cukai. Gambaran kami, tarif cukai bisa diturunkan untuk sehingga harga lebih bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Harapan kami, brand-brand lama yang udah beredar saat ini biarkan tetap berlaku karena itu adalah hak negara untuk mencari ceruk-ceruk untuk cukainya. Nah, harapan kami diberi kesempatan untuk brand-brand baru menciptakan brand baru dengan tarif cukai dan HJE baru agar kami bisa menjadi head to head dengan rokok-rokok ilegal. Misalnya dengan harga sekarang harga-harga brand baru dengan cukai yang lebih rendah
yang bisa bersaing dengan rokok-rokok ilegal, itu harapan kami. Bahkan Ya. kami sendiri sudah berkirim surat ke Pak Menkyu untuk bisa memperoleh kesempatan untuk audiensi. Ya, oke. Jalan keluar yang bisa kita sampaikan. Demikian, Baik, Mas. nah kalau memang nanti ada jalan keluar, kemudian audiensi digelar, apa yang diharapkan dari teman-teman Gapri begitu pada saat audiensi dilakukan ini menarik juga untuk diketahui. Kira-kira kalau dibicarakan insentif yang dibutuhkan, kemudian relaksasi atau seperti apa sih Pak Henry kalau misalnya bisa menumbuhkan lagi begitu industri ini? Ya, kami tentu sebagai asosiasi dan industri legal, kami selalu mempunyai komitmen integriti untuk membantu pemerintah mencapai target penerimaan yang baik juga. Oke. Nah, harapan kami dengan relaksasi diciptakan satu ruang baru untuk brand baru dengan tarif cukai baru dan HJE baru itu untuk bersaing dengan rokok ilegal. Oke. Nah, yang saya katakan tadi harga-harga rokok ilegal masih berkisar antara 10 sampai 13 ribu. Nah, kami diberi peluang agar bisa juga memproduksi rokok-rokok dari harga seperti itu dengan cara yang legal, pembayaran tarif cukai. Nah, itu pun bisa dibatasi berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun, sehingga pada saat daya beli mulai pulih kembali, itu kita sesuaikan. Oke, ya. Baik, itu dia. Jadi meskipun tetap ada insentif nih Pak Ali, menarik dari pelaku industri bahwa tidak perlu lama-lama. Kalau memang harganya sudah oke, kemudian demand-nya sudah mulai tumbuh, bahkan bisa disesuaikan lagi begitu ya. Ini menarik begitu, ada bentuk kebijaksanaan juga di sana. Nah, lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, Pak Ali sendiri melihat terakhir ini Pak, bagaimana memandang ke depan terkait dengan industri, kemudian kebijakan-kebijakan yang akan ditelurkan, kemudian terkait juga dengan potensi penurunan cukai rokok sendiri. Ya, reformasi di aspek cukai itu penting untuk dilakukan, ya, dalam rangka memastikan bahwa industri rokok legal yang sudah lama di Indonesia itu akan bisa continue. Nah, aspek apa yang perlu direformasi? Tentu di sektor penerapan cukainya. Jika selama ini terhadap rokok legal yang sudah ada cukainya terlalu tinggi, peninjauan ulang, apalagi sudah disemangatkan akan terjadi di tahun 2026, itu patut kita apresiasi. Karena persoalannya adalah di aspek cukai tersebut. Nah, yang kedua, kita kan tidak bisa melihat bahwa ketika struktur cukainya itu terlalu tinggi, hanya dipandang sebagai memberikan manfaat kepada negara saja, tetapi harus dilihat aspek lain. Ketika itu cukai tinggi, rokok ilegal beredar, orang beralih ke rokok ilegal, maka otomatis rokok legal pun tidak bisa memberikan manfaat kepada negara. Konteks itu harus dilihat secara proporsional sehingga kebijakan pun mengarah pada keseimbangan tadi yang saya sampaikan. Baik, itu dia keseimbangan dan ada azas keadilan tentunya di sana begitu ya Pak Ali dan juga kemudian Pak Henry. Baik, Pak Ali dan Pak Henry, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih, Pak Henry. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.